Oke, selamat pagi, siang, malam eh, kepada semua penonton dalam kanal YouTube ini. Eh, Selamat datang dalam video presentasi UTS atau ujian tengah semester dari kami, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, dalam sebuah kelas yaitu Design Thinking, dan kami merupakan eh, kelompok kelompok 5 di kelas A. Dan anggota kami yaitu Max, ada Priska, ada Sisil, ada Mutiara, ada Greg, ada Jendra, dan ada saya CB. Kita akan mulai dengan deskripsi user yang akan dijelaskan oleh Mas Jendra. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas CB. Nama saya Cedra. Saya akan memaparkan deskripsi user kami pada kesempatan ini bernama Maria Confortidita yang biasa disebut Pipit. Dia lahir di Bandul 23 November 1998. Saat ini berusia 25 tahun dan pendidikan terakhirnya SMA. Saat ini beliau menjadi aktivitas sebagai pebisnis UMKM pelet ikan di rumahnya ada di Mugilan. Beliau memiliki bisnis pelet ikan berawal sejak bulan Juli 2023. Usaha Mbak Pipit resmi terdaftar sebagai badan usaha pada tahun 2023 juga. Ini awal jalanan usaha Mbak Pipit dimulai karena memiliki ternak ikan dan ingin melakukan pemeliharaan bibit ikan. Namun harga pelet ikan di pasar itu tidak menentu. Oleh karena itu Mbak Pipit dan keluarga berkeinginan untuk membuat sendiri pakan ikan dari pelet itu. Baik, selanjutnya dari hasil wawancara kami dengan Mbak Pipit sebagai user, terdapat 3 kebutuhan yang mencolok dalam wawancara tersebut. Yang pertama adalah soal bahan yang memenuhi standar. Yang kedua, alat yang menghasilkan sebuah pelet ikan yang dapat mengapung. Lalu yang ketiga adalah alat yang mampu menghasilkan skala produksi yang lebih besar. Selanjutnya, dari hasil wawancara, kami memilih 5 pemahaman terpilih berdasarkan kebutuhan dari user. Yang pertama, ternyata di sini Mbak Pipit itu masih menggunakan mesin berskala kecil. Kemudian yang kedua, usaha pelet ikan Mbak Pipit ini belum bisa menghasilkan pelet yang dapat mengapung. Dan yang ketiga, peran keluarga, perangkat desa, dan komunitas ini sangat membantu perkembangan usaha pelet ikan Mbak Pipit. Next. Dan yang keempat, bahan pembuatan pelet ikan yang digunakan Mbak Pipit ini masih belum sesuai dengan standar. Kemudian yang kelima, Mbak Pipit memiliki kolam ikan yang membantu untuk menguji hasil produksi pelet ikan. Selanjutnya, rumusan desain challenge personal. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa membantu mempromosikan produk pelet ikan agar Mbak Pipit dapat mendapatkan konsumen lebih banyak. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa membantu mencarikan supplier bahan pakan agar Mbak Pipit dapat mendapatkan bahan yang sesuai dengan spesifikasinya. Terus yang ketiga, bagaimana kita bisa membantu agar Mbak Pipit bisa mendapatkan dukungan yang lebih baik lagi dari peran keluarga, perangkat desa, dan komunitas. Sehingga pelet ikan yang dibuat bisa dijual belikan secara luas. Yang keempat, rumusan desain challenge yang keempat, bagaimana kita dapat membantu mendesain alat pakan ikan agar dapat membuat pakan ikan dalam jumlah yang lebih banyak.
Yang kelima, bagaimana kita bisa membuat desain alat yang membuat pelet ikan dapat mengapung dan skala produksi yang meningkat agar Mbak Pipit bisa mendapatkan hasil pelet ikan yang sesuai standar dan pendapatannya lebih besar. Kemudian rumusan yang keenam, bagaimana kita bisa membantu Mbak Pipit membuat pelet ikan menjadi bisa mengapung dengan baik. Baik, selanjutnya rumusan desain challenge terpilih. Di sini kelompok kami memilih bagaimana kita bisa membuat desain alat yang mampu membuat pelet ikan itu mengapung dan memiliki skala produksinya itu menjadi meningkat agar Mbak Pipit bisa mendapatkan hasil pelet ikan yang sesuai dengan standar dan pendapatannya lebih besar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kata salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.